Jelang libur Natal dan Tahun Baru, berbagai upaya tentunya dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Bagaimana kemudian mekanisme yang seharusnya disiapkan? Kita akan bahas bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri dan pengamat transportasi yang juga merupakan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Elba terlebih dahulu. Korlantas Polri mengatakan ada 110 juta masyarakat yang diprediksi akan melakukan perjalanan pada pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru 2024. Tentu yang ingin kami ketahui, rekayasa lalu lintas seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan? Ya, untuk arus Natal ini dan Tahun Baru 2025, sejumlah rekayasa sudah kita siapkan nih Mbak, terkait dengan kelancaran lalu lintas. Mulai dari kita memakai sistem kontraflow, kemudian one way, kemudian juga untuk daerah-daerah tertentu seperti ke arah pelabuhan atau ke penyeberangan, kita juga menyiapkan semacam buffer zone maupun kantong-kantong parkir yang memang kita siapkan untuk mengurai kepadatan maupun penumpukan kendaraan di area-area yang menuju ke pelabuhan maupun ke penyeberangan. Kemudian juga dari sisi di pelabuhan udara maupun di darat juga disiapkan juga mekanisme-mekanisme formulasi bersama dengan kepolisian maupun pemerintah daerah untuk mengatur rekayasa lalu lintas ketika memang terjadi kepadatan lalu lintas, Mbak. Baik, terkait dengan rekayasa dan persiapan yang sudah dilakukan, tentu kita tahu bahwa saat ini ancaman cuaca buruk juga masih mengintai begitu Pak. Secara spesifik, apa kemudian yang dilakukan koordinasinya, kolaborasinya termasuk dengan BMKG dan juga petugas-petugas terkait di titik-titik yang mungkin menjadi atau dinilai menjadi titik-titik rawan untuk berpotensi terjadinya penumpukan, kemudian potensi terjadinya rawan kecelakaan begitu termasuk diantaranya ketika ada cuaca buruk yang mengintai. Ya, terkait dengan cuaca menjelang Natal ini memang ada intensitas lebih tinggi ya selama Desember dan sampai Februari. Dan yang sudah kita lakukan adalah sejak beberapa minggu ini kita terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan BMKG, dengan BNPB dan juga dengan kepolisian juga untuk bagaimana kita mengantisipasi, kita menyiapkan preemptif untuk mengatasi jika terjadi cuaca ekstrim. Misalnya di pelabuhan, di laut kita sudah menyiapkan kapal patroli, kapal navigasi untuk tanggap darurat jika terjadi kejadian luar biasa. Kita juga bersama BMKG sudah sepakat untuk secara rutin, jam per jam untuk menyiarkan, menyampaikan kondisi cuaca baik yang ada di laut, di udara maupun di darat. Dan nanti dari tim Kementerian Perhubungan juga secara rutin, secara faktual, secara real time akan terus menyampaikan perubahan-perubahan cuaca, kondisi cuaca yang terjadi di semua jenis moda transportasi sehingga masyarakat bisa mengantisipasi semua operator, semua pelabuhan, bandara maupun di darat, di terminal-terminal itu bisa mengantisipasi plan B-nya, plan C-nya ketika terjadi misalnya cuaca yang ekstrim sehingga terjadi delaying di pelabuhan maupun di bandara. Begitu, Mbak. Saya akan ke Pak Joko. Kemudian Pak Joko, sejauh pemantauan Anda atau hasil dari riset yang dilakukan, wilayah mana saja nih yang kira-kira mungkin diprediksi akan jadi lokasi tempat penumpukan kendaraan dan melihat perjalanan atau bagaimana kemudian proses yang sudah dilakukan selama libur panjang yang biasanya terjadi, apa saja yang harus menjadi evaluasi dan catatan Anda? Ya, kalau Nataru saat ini saya kira ini juga uji coba untuk persiapan menghadapi musim mudik Lebaran yang mungkin beberapa bulan lagi akan berlangsung ya. Artinya ini memang selama ini kalau mudik Lebaran dapat dikatakan lancar lah. Cuman ini persoalannya di penyeberangan. Terutama penyeberangan Merak Bakahuni yang sebelumnya tahun 2023 itu lancar. Tapi kemarin pada saat musim mudik Lebaran 2024 menjadi tersendat lagi. Ini menjadi bahan pertimbangan apalagi ini musimnya musim cuaca kurang baik sehingga tadi yang sudah disiapkan beberapa lokasi rest area menjadi tempat penundaan untuk sistem penundaan atau buffer zone yang disiapkan itu benar-benar itu menjadi tempat yang bisa digunakan. Dan bagi katakanlah kalau yang belum memiliki tiket itu
janganlah diberikan toleransi seperti halnya pada saat mudik kemarin. Nah, toleransi itulah menyebabkan pada saat mudik Lebaran itu menjadi keterlambatan yang sebelumnya itu tidak terjadi. Nah, kemudian untuk musim mudik Lebaran itu lebih banyak masyarakat itu pilihannya pada wisata. Nah, untuk wisata ini faktor keselamatan. Kita tahu beberapa bis wisata yang tersedia di masyarakat itu masih ada yang kurang berkeselamatan lah. Nah, apalagi ini masih ada bis wisata yang kurang berkeselamatan, ini benar-benar rem ceknya terhadap bis wisata itu agak lebih ketat lah. Baik. Ya, kalau memang nanti ditemukan wisata yang kurang begitu bagus itu ya tidak boleh dijalankan, dan edukasi buat masyarakat itu penting untuk menggunakan bis wisata. Baik, kecelakaan lalu lintas yang terjadi bagi kendaraan wisata ini juga masih menjadi salah satu hal yang momok begitu ya, menakutkan dan juga rentan terjadi di musim liburan. Nah, bagaimana kemudian Kementerian Perhubungan merespons hal ini? Silakan Pak Elba, bagaimana memperketat kemudian aturan-aturan pengecekan rem cek begitu bagi para bus wisata? Ya, tadi seperti dikatakan Pak Joko memang benar sekali, dan kita sejak secara rutin dan semakin intens menjelang Nataru ini melakukan rem cek terhadap bis-bis pariwisata yang memang nanti akan dipakai untuk kegiatan Nataru. Beberapa tes kelaikan ini kita temukan juga dari tim Dirjen Hubungan Darat, itu bis-bis yang memang tidak layak operasi ketika Nataru nanti, dan itu dikasih stempel besar bahwa bis ini tidak layak operasi. Tetapi bis-bis yang layak operasi itu nanti tetap diberikan stempel juga bahwa bis ini memang sudah dilakukan tes kelaikan jalan oleh Kemenhub dan dia bisa melakukan operasional selama Nataru ini. Jadi intensitas rem cek ini seperti tadi disampaikan Pak Joko memang semakin tinggi menjelang Nataru ini, karena kita benar-benar seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR, itu keselamatan dan kelancaran menjadi titik utama dari program perjalanan kita selama Nataru ini. Jadi tes kelaikan, dan ini tidak hanya di bis, tetapi juga untuk kapal maupun pesawat udara. Baik, keselamatan merupakan aspek yang selalu penting dan harus diutamakan ya. Kita ke Pak Joko. Pak Joko, kalau bicara soal persiapan, apa kemudian yang harusnya menjadi catatan dan dipersiapkan oleh para pengendara maupun penumpang yang akan mudik agar nanti tadi bisa tetap selamat, aman, termasuk diantaranya di tengah potensi cuaca buruk dan juga kemacetan yang ada? Ya, tentunya dengan cuaca seperti ini harus terus memantau ya. Kalau kereta api mungkin sudah mengikuti aturan ada di perkeretaapian ya, tapi kalau membawa kendaraan sendiri, selain persiapan kendaraan yang harus untuk berjalan jarak jauh, termasuk juga pengemudinya, serta memantau kondisi-kondisi jaringan jalan akan dilewati. Ya, kalau mengenai di jalan tol mungkin lebih safety lah, dalam artian dibandingkan jalan non tol, karena beberapa ruas jalan ini kan banyak mengalami longsoran juga. Termasuk yang terakhir kemarin, maunya daerah Sukabumi yang tidak dinyana tiba-tiba terjadi longsoran seperti itu. Nah, jalan non tol menjadi perhatian. Memang tidak bisa lancar lah kalau Nataru seperti ini ya di jalan tol. Nah, yang jelas kalau di rest area itu memang penuh, ya segera aja keluar di rest area di jalan tol. Carilah rest area di luar itu. Ya, ya kesiapan tidak hanya kendaraan, juga pengemudinya. Jadi pengemudi ini ya setiap 4 jam maksimal harus istirahat, jadi jangan memaksakan diri. Karena banyak kecelakaan itu terjadi diakibatkan pengemudinya yang mengantuk, ya lelah ya, itu harus diperhatikan. Makanya kalau menggunakan bis wisata, mintalah pengemudinya itu 2, meskipun itu 1 hari. Karena kecelakaan bis wisata itu rata-rata kalau dia dalam 1 hari berperjalanan, itu setelah jam 12. Ya, itu di saat pengemudinya sudah, kalau dia seorang diri sudah lelah, itu sudah 8 jam. Paling tidak ya. Makanya penting untuk menyediakan, minta 2 pengemudi, kemudian selain kendaraannya juga kalau kendaraan undu yang berkeselamatan, gearnya dilihat, izinnya juga, kalau kendaraan pribadi yang persiapan untuk berjalan jarak jauh, apalagi ini kan beberapa ruas jalan tol juga sudah mulai ada yang fungsional lah. Ya. Ini memberikan kemudahan buat masyarakat yang menggunakan jalan tol.
Baik, Pak Joko, terkait dengan kondisi jalan yang ada sejauh ini, apakah menurut Anda ada sejumlah lokasi jalan yang patut menjadi perhatian secara infrastruktur? Ya sebenarnya kalau kondisi jalan, kalau jalan nasional kita tahu pemantapannya cukup tinggi lah, nggak salah 92% ya. Tapi kan ini kalau longsor itu tidak ada hubungan dengan kemantapan jalan, tapi lebih pada ruas-ruas tertentu memang itu rawan terjadi longsor gitu ya, jalan putus dan sebagainya. Itu yang jadi perhatian. Dan jangan lupa tidak hanya jalan, ini kan wilayah Indonesia juga perairan. Ya. Nah tidak ada yang penyeberangan termasuk juga kapal-kapal ke pulau-pulau kecil itu kan tetap sah bandar berpedoman pada cuaca. Namun seringnya kan masyarakat itu memaksakan sendiri. Apalagi nanti jangan sampai daya muat kapalnya melebihi kapasitas, itu juga berbahaya. Dan Jadi biasanya harus ikuti aturan. Iya, dan biasanya over capacity ini juga menjadi salah satu bisa jadi salah satu penyebab ya terjadinya bencana atau kecelakaan yang terjadi. Saya akan kembali ke Pak Elba. Pak Elba, di tahun ini apakah kemudian tentu diselenggarakan pula program mudik gratis begitu ya di libur Nataru? Mekanismenya seperti apa Pak dari Kementerian Perhubungan dan moda transportasinya apa saja? Ya, tahun ini ada program mudik gratis seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun ini ada 38.772 kursi untuk 3 moda transportasi mudik gratis, menyangkut bis, kereta, dan kapal. Dan juga ada angkutan motor 2.300 lebih untuk motor gratis. Dan ini sudah ada pendaftarannya Mbak, jadi syarat sederhana, hanya menyampaikan KTP, kartu keluarga untuk membawa anak-anak di bawah 17 tahun, kemudian daftar secara online, bisa membuka situs kemenhub.go.id. Baik, ini kalau bicara soal program mudik gratis yang tadi baru saja dipaparkan oleh Pak Elba, Pak Joko sempat sebelumnya juga ikut menyoroti program ini. Apa yang kemudian menjadi masukan Anda, Pak Joko? Ya, mudik gratis ini sebenarnya jangan terpusat di Pulau Jawa ya. Karena saya itu setiap tahun mesti melihat kondisi yang di penyeberangan. Itu mereka cukup lama antrinya sampai lebih dari 1 kilometer untuk sepeda motor. Ya, apalagi itu antrinya malam hari. Makanya mudik motor untuk di Jawa, entah itu pakai truk atau kereta, sebaiknya ditiadakan aja. Tapi ini kan sudah terlanjur diprogramkan, silakan jalan. Tapi nanti untuk musim lebaran itu dihilangkan, tapi diperbanyak menggunakan bus. Busnya itu kalau daerah Lampung, katakanlah kita ingin mengurangi pemudik motor, itu ditambahkan untuk daerah-daerah Lampung setiap kabupaten kota diberikan. Dan pemberangkatannya tidak harus dari penyeberangan katakanlah di Merak. Bisa juga mereka berangkatnya dari Tanjung Priok. Jadi bagi warga yang daerah-daerah namanya dari Bogor, dari Bekasi itu terlalu jauh mereka naik sepeda motor ke Merak. Tapi kalau mereka dikumpulkan, katakanlah ada kapal-kapal dari Tanjung Priok itu lebih mudah. Jadi perbanyaklah menggunakan bus. Dan bus-bus itu biar ini ada rasa keadilan, mungkin untuk Nataru berikutnya tidak harus yang di Jawa, tapi bagaimana daerah-daerah lokal, umpamanya Sumatera Utara, Sulawesi Utara, atau di mana sebagian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah itu ada yang Nasrani, mereka juga diberikan, meskipun dalam skala yang lebih kecil lah, tapi ada perhatian pemerintah bahwa ini tidak hanya yang Muslim, tapi non-Muslim pun mereka mendapat perhatian. Jadi tidak konsentrasi semuanya di Jawa, berikan juga untuk yang keluar Jawa. Saya kira untuk sepeda motor, nggak banyak pengaruhnya untuk mengurangi kemacetan. Ya kecil sekali itu. Apalagi persentase sepeda motor kita kan sudah cukup tinggi. Atau di daerah juga sudah ada motor, jadi naik bis, ya sudah dijemput aja oleh keluarganya. Baik, saya akan persilakan Pak Elba untuk merespons hal itu. Silakan Pak. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Joko, Mbak. Jadi memang untuk mudik gratis tahun ini dari 38.772 itu alokasi terbesar untuk pelayaran, untuk laut ya, 29.972. Jadi hampir 85% ya untuk mudik lewat laut atau lewat perairan. Nah, sisanya adalah dengan bis itu 3.500 kursi dan kereta itu 5.300. Jadi terkait dengan motor, memang motor ini masih ada di Jawa ya Pak Joko, dan ini terkait juga dengan program di kereta. Jadi kita bayar 10.000, motornya gratis, penumpang bisa berangkat juga mudik bareng bersama motornya atau motor gratis. Tetapi memang dari alokasi 38.000 kursi untuk mudik gratis ini mayoritas terbesar untuk pelayaran dan kapal laut ya.
29.972. Demikian, Mbak. Baik, terakhir Pak Elba, apa kemudian imbauan yang ingin disampaikan bagi para calon penumpang, pemudik, atau sejumlah pihak yang akan melakukan perjalanan di libur Natal dan Tahun Baru, baik itu yang akan melakukan perjalanan jauh atau mungkin yang akan mudik lokal nih Pak? Ya, pertama tetap keselamatan nomor satu. Keselamatan, kelancaran itu harus menjadi poin utama kita ketika melakukan perjalanan arus mudik maupun arus balik selama Nataru. Dan yang kedua, seperti disarankan oleh Bapak Presiden juga, oleh Pak Menhub juga, kalau bisa kita menggunakan transportasi umum, karena sekarang kita lihat transportasi umum pun dari bis, kereta, kapal, semua sudah sangat bagus, sudah sangat nyaman dengan berbagai tipe dan kelasnya masing-masing, termasuk juga pesawat udara. Apalagi kita kemarin juga sudah ada penurunan rata-rata tiket pesawat 10% dan ini semakin memudahkan akses masyarakat untuk menggunakan public transport. Dan kita juga berharap masyarakat juga punya kesadaran tinggi untuk tetap terus melihat, mengecek kondisi cuaca pada hari-hari ketika kita akan berangkat, terutama ya semua moda ya, darat, laut maupun udara. Dan yang terakhir, jika kita menggunakan public transport, pastikan semua dokumen harus lengkap, KTP, kalau kita bepergian ke luar negeri misalnya harus ada paspor dan lain sebagainya. Demikian, Mbak. Baik, terakhir kepada Pak Joko, mungkin ada hal lain yang ingin ditambahkan yang berbeda, saran yang disampaikan kepada para calon pemudik atau penumpang, pengendara yang akan melakukan perjalanan. Ya, saya kira kita apresiasi ya penggunaan mudik gratis dengan kapal laut. Ini memang dimulai pada saat kemarin musim Lebaran, dan ini juga memudahkan masyarakat, bagi warga masyarakat yang masih merasa mahal tiket pesawat meskipun sudah ada pengurangan. Dia ada peluang untuk menggunakan kapal. Dan saya kira perlu diperbanyak lah ya, penggunaan kapal-kapal yang gratis ini. Dan yang jelas tadi ini kondisi cuaca yang memang tidak begitu baik. Tentunya semua penggunaan moda transportasi masyarakat tetap melihat kondisi cuaca yang ada. Gitu. Baik, terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan Bapak-Bapak. Lagi-lagi bagi yang akan melakukan perjalanan, baik itu jarak jauh maupun yang akan mudik lokal, yang pertama tentu pastikan kondisi kesehatan secara pribadi dan juga anggota keluarga yang akan melakukan perjalanan, dan pastikan juga kondisi kendaraan dalam kondisi prima, dan jika menaiki transportasi umum atau direkomendasikan justru melakukan menaiki transportasi umum, ini juga dipastikan bisa kemudian memilih yang terbaik begitu ya, agar nantinya selalu selamat dan aman jalan dalam perjalanan. Terima kasih banyak atas dialognya pada malam hari ini kepada juru bicara Kementerian Perhubungan Bapak Elba Damhoeri dan juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Bapak Joko Setiowarno. Terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih Mbak Mutia. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.